Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah pengembangan kurikulum dengan materi model konsep kurikulum dosen pengampu Restu Yulia Hidayatul Ummah SPDI MPD. Kelompok 5, anggota 1 Amirotunisa Auliana Zulfi, NIM 203200142, 2 Vivi Mairnawati 203200121. Model konsep kurikulum. Model konsep kurikulum merupakan dasar untuk pengembangan kurikulum atau dengan kata lain, pendekatan pengembangan kurikulum berdasarkan atas konsep kurikulum yang ada. Model konsep kurikulum sangat berkaitan dengan aliran pendidikan. Aliran pendidikan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Pendidikan klasik yang menggunakan model konsep kurikulum subjek akademis. 2. Pendidikan pribadi yang menggunakan model konsep kurikulum humanistik. 3. Teknologi pendidikan yang menggunakan kurikulum teknologi. 4. Pendidikan interaksionis yang menggunakan model konsep kurikulum rekonstruksi sosial. A. Model subjek akademis merupakan model konsep kurikulum yang lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya, karena kurikulum sangat mengutamakan pengetahuan pada pendidikannya sangat bersifat intelektual. Nama-nama mata pelajaran yang menjadi isi kurikulum hampir sama dengan nama disiplin ilmu, seperti bahasa dan sastra, geografi, matematika, ilmu kealaman, dan sejarah. 1. 3 pendekatan dalam pengembangan kurikulum subjek akademis yaitu A. Pendekatan struktur pengetahuan, B. Pendekatan studi yang bersifat integratif, C. Pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. 2. Ciri-ciri kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis mempunyai beberapa ciri, yaitu tujuan, metode, organisasi, isi, dan evaluasi. Tujuan kurikulum subjek akademis adalah pemberian pengetahuan yang benar serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. 3. Metode kurikulum subjek akademis. A. Metode ekspositori, B. Metode inquiry. 4. Pola organisasi isi atau materi pelajaran kurikulum subjek akademis, yaitu 1. Correlated curriculum, 2. Unifit atau Concentrated curriculum, 3. Integrated curriculum, 4. Problem solving curriculum. B. Model humanistik. Model kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Pendidikan humanistik menekankan peranan siswa. 1. Karakteristik model humanistik. Karakteristik kurikulum humanistik mempunyai beberapa karakteristik yaitu tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Menurut para humanis, kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman atau pengetahuan berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi murid. Bagi mereka, tujuan pendidikan adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas, dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. 2. Kelemahan kurikulum humanistik. 1. Keterlibatan emosional tidak selamanya berdampak positif bagi perkembangan individual peserta didik. 2. Meskipun kurikulum ini sangat menekankan individu peserta didik, pada kenyataannya di setiap program terdapat keseragaman peserta didik. 3. Kurikulum ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. 4. Dalam kurikulum ini, prinsip-prinsip psikologis yang ada kurang terhubungkan. C. Model teknologis. Model teknologi di kalangan pendidikan. Teknologi sudah dikenal dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer, sistem pembelajaran individu, video pembelajaran. Banyak pihak yang kurang menyadari bahwa teknologi sangat membantu menganalisis masalah kurikulum dalam hal pembuatan, implementasi, evaluasi, dan pengelolaan instruksional. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. 1. Ciri-ciri kurikulum teknologis. A. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. B. Metode yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan, dan apabila terjadi respon yang diharapkan, maka respon tersebut diperkuat. C. Organisasi bahan ajar. Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah
dipadukan sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. 2. Evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada setiap saat pada akhir suatu pelajaran, suatu unit ataupun semester. 2. Kelemahan kurikulum teknologis. Kurangnya perhatian pada penerapan dan dinamika inovasi model teknologi ini hanya menekankan pengembangan efektivitas produk saja, sedangkan perhatian untuk mengubah lingkungan yang lebih luas seperti organisasi sekolah, sikap guru, dan cara pandang masyarakat yang kurang. 2. Model rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan model-model kurikulum lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, kerjasama. Kerjasama atau interaksi bukan hanya terjadi antara siswa dengan guru, tetapi juga antara siswa dengan siswa dengan orang-orang di lingkungannya, dan dengan sumber belajar lainnya. Melalui interaksi dan kerjasama ini, siswa berusaha memecahkan problem-problem yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. 1. Desain kurikulum rekonstruksi sosial. Ciri dari desain kurikulum ini adalah A. Asumsi, B. Masalah-masalah sosial yang mendesak, C. Pola-pola organisasi. 2. Komponen kurikulum rekonstruksi sosial. A. Tujuan dan isi kurikulum, B. Metode, C. Evaluasi. Kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum ini yaitu 1. Survei kritis terhadap suatu masyarakat. 2. Studi yang hubungannya antara ekonomi lokal dengan ekonomi nasional atau internasional. 3. Studi pengaruh sejarah dan kecenderungan situasi ekonomi lokal. 4. Uji coba kaitan praktik politik dengan perekonomian. 5. Berbagai pertimbangan perubahan politik. 6. Pembatasan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Terima kasih, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.